Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggota Aulia Dwi Apriani 2021030384, Erika Aprilianti 2021030197, Cantika Mawada 2021030210, Bagas Sofyan 2021030381. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat dan dimensinya. Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya yang bersifat khas dan membedakan adegan bangsa lain. Khasnya melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebutan identitas nasional. Pembentukan identitas nasional bukan suatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Sifat identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu kritis terhadap identitas nasionalnya, serta selalu menyegarkan pemahaman dan pemaknaan terhadap jati dirinya. Nilai-nilai baru yang terus berkembang di tengah masyarakat, kehidupan sosial yang semakin berorientasi material lambat namun pasti, telah mempengaruhi pandangan sosial bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan antar kisah atau perusahaan fasilitas umum pada sebagian aksi unjuk rasa menunjukkan semakin menipisnya kesadaran bahwa fasilitas umum dibangun dari uang rakyat. Menurut para ahli, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, 1. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan ramah tamah. 2. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. 3. Alat perlengkapan adalah sejumlah perangkap atau alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari yang bersifat dinamis dan tidak tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Sofyan dengan NPM 2021030209. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa biasanya cenderung memicu pada kebudayaan, adat istiadat, dan secara karakter menjadi khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara biasanya tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti sebagai salah satu contoh, Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu Bahasa Kesatuan Republik Indonesia, dengan semboyan negara kita sendiri yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan salah satu dasar filsafat negara kita yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan pada rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Selebih saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional Indonesia adalah sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Yang pertama, sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang.
Semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah telah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasionalnya. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Yang ketiga, suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain pembentukan identitas nasional yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan ribuan suku, bahasa, dan budaya. Yang keempat, agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan dapat dilakukan dengan sikap dan tindakan untuk tidak memaksakan keyakinan dan tradisi satu golongan atas kelompok lainnya. Hal ini dapat terlihat dari sebuah penjelasan dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9-12. Yang terakhir, bahasa. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung lingua franca. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Aprilianti, NPM 2021030197. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan saya dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi dan ketahanan nasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Santoso MHI MH. Globalisasi dan ketahanan nasional. Pengertian globalisasi secara umum adalah sebuah gambaran tentang semakin ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia, baik budaya maupun ekonomi. Globalisasi sering diidentikan dengan 5 hal. Yang pertama, internasionalisasi, yaitu hubungan antara negara, meluaskan arus perdagangan, dan menanamkan modal. Kedua, liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar. Ketiga, universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, dan kendaraan. Keempat, westernisasi atau amerikanisasi, ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Dan yang terakhir, deteritorialisasi, yaitu perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam perbatasan tempat dan jarak menjadi berubah. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutu karisma antara nasionalisme dan globalisme. Pengertian multikulturalisme mulai digunakan orang sekitar tahun 1950-an di Kanada untuk menggambarkan masyarakat Kanada di perkotaan yang multikultural dan multilingual. Istilah multikulturalisme tidak lain sebagai sebuah konsep pengakuan sesuatu entitas budaya dominan terhadap keberadaan budaya lain yang minoritas. Adalah istilah yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikulturalisme, namun sebagian berbeda. Misalnya pluralisme, diversitas, heterogenitas, atau yang sering disebut dengan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk berbeda dengan keragaman budaya. Masyarakat majemuk lebih menekankan soletnitas atau suku yang pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme, sifatnya dengan askriptif dan primordial. Model masyarakat ini sangat
rentan konflik. Dengan kata lain, konflik yang mereka miliki dapat terjadi setiap saat. Multikulturalisme harus menjadi strategi budaya masa depan Indonesia yang dicanangkan dalam program pendidikan sebagai langkah awalnya. Menjadikan multikulturalisme sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan unsur kebudayaan tidak sebatas sebagai yang bersifat partikular. Kebudayaan dipandang sebagai suatu faktor penting bahwa utama dalam membangun karakter bangsa. Kebudayaan yang berdampingan dan seyogianya mengembangkan cara pandang dan mengakui dan menghargai keberadaan kebudayaan satu sama lain. Maka secara empiris dapat dipertanyakan apakah kriteria saling menghargai itu ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan dari berpikir pluralisme ke multikulturalisme dalam memandang Pancasila dalam perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan adalah, kesimpulannya, identitas nasional adalah keberadaan nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas negara yang memiliki unsur-unsur seperti sejarah, budaya, bahasa, agama, dan suku bangsa. Ketahanan nasional, kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan yang datang dari luar maupun dalam negeri, langsung maupun tidak langsung. Peluang dan tantangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi adalah dijumpai dan beberapa unsur yang meliputi di bidang politik, bidang ekonomi, dan sosial budaya. Konsep multikulturalisme sangat menjunjung perbedaan budaya, bahkan menjaga agar hidup dan berkembang secara dinamis. Perspektif multikulturalisme memandang hakikat kemanusiaan sebagai suatu yang universal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.